hari ini kegiatan apa sih sebenarnya? Kok kayak nggak ada marwah apa pesta pantainya gitu? Terima kasih kepada teman-teman media. Kita merubah nuansa karena Tanah Bumbu bersujud menuju Serambi Madinah. Nah, saat di sebelum-sebelumnya terjadi pertentangan di kegiatan pesta laut ini. Ada menafsirkan penafsiran yang berbeda. Nah, sehingga kita mengemasnya dengan baik karena di Tanah Bumbu itu adalah multi etnis, tentang religinya kuat. Maka saya sebagai anak muda yang dipercayakan oleh Pak Bupati untuk menginisiasi ini, bagaimana mempersatukan tokoh sehingga tidak ada lagi fiksi dan perdebatan terkait masalah pesta laut ini. Pesta laut itu adalah budaya. Nah, yang namanya budaya tidak boleh dicampur adukan dengan agama. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, maka saya sebagai anak muda yang hadir berdasarkan atas arahan, bimbingan Pak Bupati dan Kepala Suku, maka saya lakukan ini dengan mengemasnya secara religi. Nah, namun kegiatannya nanti tetap kita laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah apa yang menjadi budaya yang sebelumnya. Nah, inilah yang kita lakukan nanti. Tapi kan ada nuansanya yang berbeda yang kita harus lakukan. Apa aja rangkaiannya? Mungkin masih identik dengan kegiatan seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Kan ini kita lakukan seremonial semacam ini karena sebelumnya 2 tahun yang lalu tidak dilakukan dan juga tempatnya berbeda. Nah, maka kembali arahan Pak Bupati mengatakan bahwa kearifan lokal harus dibangun kembali. Bahwa lembaga adat itu berdiri di atas kaki sendiri. Tidak lagi dicampuri oleh pemerintah secara utuh. Kalau dulu kan keterlibatan pemerintah 80%, 20% itu hanya lembaga adat. Sekarang dibalik. Keterlibatan lembaga adat itu adalah 80%, 20% hanya supporting dari pemerintah. Nah, ini yang harus, karena salah satu budaya yang menguatkan daerah adalah budaya. Kita melihat di Pulau Jawa sana, pemerintah itu hadir sebagai supporting saja. Nah, yang melaksanakan itu adalah lembaganya, adatnya. Nah, nanti itulah yang kita harus lakukan, bagaimana keterlibatan betul-betul masyarakat nelayan, masyarakat petani, komponen masyarakat yang memang menjadi budayanya, itulah yang kita harus inginkan kembali bangkit. Saya sebagai generasi yang ketiga dari yang pertama kali pesta laut ini, nah maka saya harus hadir kembali untuk meluruskan sebuah persoalan yang mana terjadi fiksi-fiksi antara mazhab ini, mazhab itu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah beberapa tokoh ini saya sudah melakukan diskusi dan beliau memahami apa yang konsep ini yang kita ingin bangun. Terus apa yang istimewa dari Mapantasi kali ini? Istimewanya itu adalah kearifan lokal, di mana para masyarakat yang kuli dulunya hanya menjadi penonton. Sekarang dia mengambil bagian seperti tukang atap daun. Nah, mereka ini kan ada pendapatannya sudah. Kalau dulu mereka datang hanya sebagai penonton, karena yang dibangun itu kerucuk-kerucuk yang memang sudah jadi dipasang oleh pemerintah. Kalau ini kan tukang kayu dapat, tukang atap dapat, tukang belta, beca, dan buru-buru yang lainnya. Mereka menikmati dan happy terhadap kegiatan ini. Ini yang istimewanya sekarang yang sudah diarahkan oleh Pak Bupati, kearifan lokal. Bagaimana keterlibatan masyarakat, tidak hanya sebagai penonton, ketika pesta laut selesai, mereka hanya kebagian sampah dan kebagian ini. Tidak lagi seperti itu, tapi adalah happy mereka. Nah, makanya juga istimewanya sekarang, itu durasi waktunya panjang. Nah, kalau dulu hanya 2 minggu, sekarang itu hampir 2 bulan. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena sehingga pedagang itu tidak rugi. Nah, mereka juga happy berjualan panjang waktu durasinya. Nah, itu rangkaian puncaknya tetap ada seperti sebelumnya gitu. Ya, kita lakukan seperti itu karena itu adalah budaya yang harus kita lakukan, kita lestarikan. Nah, karena budaya ini harus melekat betul-betul sama keluarga dan turunannya. Tidak boleh kita cabik-cabik budayanya. Nah, itu. Tapi kan terus ini untuk kegiatan ini kan biasanya kan sebelum-sebelumnya lebih banyak ke artis dan segala macam. Nah, terus ini konsepnya seperti apa? Bedanya apa gitu loh? Saya katakan tadi, Tanah Bumbu itu bersujud menuju Serambi Madinah. Nah, maka nuansa religinya ini lebih inikan, tapi tidak juga kita menafikan. Nanti juga ada hiburan yang bernuansa dangdut, terus band dan ini, tapi kan pada norma-norma yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita luhur kabupaten ini,
yang dicetuskan oleh Pak Bupati. Nah ini yang harus kita lakukan sebagai anak muda, menjaga intelektual, menjaga etika, adab dan sebagainya. Nah inilah yang harus dibangun oleh budaya itu sendiri. Bagaimana anak-anak kita yang sekarang kehilangan dengan adabnya, kehilangan dengan orang tua, dia lewat hanya begitu saja. Nah yang kita harus bangun, bagaimana ketika dia lewat di depan orang tua dia harus tunduk. Dan itulah yang harus kita ajarkan kepada mereka sekarang ini. Ini tugas berat sebagai ketua lembaga adat. Jadi setiap malam ini isinya mungkin ada pengajian atau ada zikir atau gimana konsepnya? Atau cuma ada berdagang aja di sini? Oh enggak, nanti akan diisi. Pemerintah ada mengisi, dari lembaga adat itu sendiri ada mengisi. Nah kenapa pemerintah harus ada? Karena mereka sudah menganggarkan lebih dulu. Harusnya idealnya itu anggaran ini diberikan kepada lembaga adat. Kalau dulu miliaran rupiah, sekarang 0 rupiah. Nah kita bisa melihat 0 rupiah, lembaga adat bisa jalan. Nah ini istimewanya. Tapi pemerintah saat Pak Bupati concern, jangan dilepas begitu saja. Karena tanggung jawab pemerintah harus ada di sana sebagai lembaga. Di diaspora itu ada 2. Ada seni, ada tourism. Nah, tahukah apa yang menjadi fungsinya diaspora sekarang? Dia harus berada di tourism. Tourism ini adalah promosi. Bagaimana mempromosikan budaya ini? Bagaimana orang menarik inspektor datang? Nah ini yang harus dilakukan diaspora, bukan dia masuk ke dalam melaksanakan ritual dan kegiatan itu. Nah ini yang harus dipahami sebagai orang yang memangku kebijakan dinas pariwisata. Ada, oke. Ada nah, itu. Mungkin satu aja mungkin, Ketua, ya, satu siap. aja mungkin ritual yang masih dipertahankan. Puncaknya mungkin ya? Apa? Kita tetap ke laut dan kita melakukan syukuran di tengah laut. Namun nanti yang menjadi perdebatan itu tidak boleh lagi memotong. Okay. Nah ini kan juga kita pahami semua sebagai orang beragama. Tapi tetap kita lakukan yang tidak dilihat orang. Nah nanti bisa kami undang wartawan. Tapi ini tetap dilakukan, tidak boleh dilarang ini. Budaya ini tidak boleh dilarang. Karena itu sudah melekat menjadi bagian daripada tradisi. Nah, tapi kalau di publik yang ini sesuai dengan arahan pemerintah dan sebagainya supaya tidak terjadi pertentangan, maka kita lakukan. Oke, jadi nah, yang hari-harinya itu ditabukan berarti ya. Ya, tidak boleh dipublis. Tidak boleh dipublis itu karena itu adalah menjadi budaya kami dan ritual nenek moyang kami yang kami tidak boleh hilangkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, itu. Oke. Artinya memang tidak dihilangkan sama sekali tidak kegiatan boleh itunya ya. Karena ritual budaya ini yang menarik itu adalah budaya. Ini yang menarik sebenarnya. Terus puncaknya kapan nih? 22 Mei. 20. Nah, kan panjang durasinya. Nah, itu. Siap. Masih ada? Sudah. Sudah selesai.